Silakan. Oke, baik. Ibu Pujiati dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Penguji 1, Dr. Haji Muhammad Asrida MH, Pak Rival selaku admin, dan saya selaku penguji 2, Ibu Pujiati selaku peserta. Selamat datang di uji komprehensif. Perlu saya sampaikan bahwa uji komprehensif ini akan dilakukan oleh 2 penguji ya. Saya selaku penguji 1 dan penguji 2 dan Pak Dr. Rashid selaku penguji 1. Dilakukan selama 50 menit dengan mengajukan beberapa pertanyaan dari 9 item materi uji yang ada pada uji komprehensif ini. Saya mulai dari identifikasi masalah. Ibu Pujiati dari awal mengikuti PPG ini telah melakukan identifikasi masalah ya? Iya, Pak. Masalah apa saja yang Ibu Pujiati temukan dalam proses pembelajaran di kelas? Di awal proses identifikasi masalah itu saya mengidentifikasi ada 6 masalah. Tapi yang 4 itu bersumber masalahnya dari guru. Untuk yang bisa dikembangkan itu Pak hanya 2 yang berpusat dari siswa. Ya, apa masalahnya? Masalahnya adalah minat belajar siswa yang rendah dan kemampuan siswa memahami materi pembelajaran yang kurang. Oke. Bagaimana Ibu melakukan eksplorasi untuk mengetahui apa penyebab masalah dari masalah yang telah diidentifikasi? Untuk melakukan eksplorasi penyebab masalah itu dari kajian literatur dan hasil wawancara dengan para ahli, kemudian kepada guru senior, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Kajian literatur dari referensi apa yang Ibu gunakan Dari untuk jurnal, mengkaji secara? Dari jurnal, sebagian besar itu berasal dari jurnal. Hanya jurnal saja? Iya, Pak. Dari buku? Ada? Ada teori-teori yang Ibu temukan dari buku terkait dengan teori-teori pembelajaran? Dari modul saja, Pak. Modul dari internet sama jurnal. Ya, harusnya Ibu Pujiati mengeksplorasi teori dari buku juga ya. Tidak hanya terbatas pada jurnal. Karena jurnal itu juga ada jurnal yang tidak tidak terindeks atau seperti yang biasa kita sebut jurnal abal-abal, jadi agak tidak tepat, sehingga kita butuh juga dari referensi dari buku ya, buku yang terkait dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran di kelas, terkait juga dengan model ya, kan ada banyak teori-teori belajar ya, itu harusnya dieksplorasi juga. Lalu solusi apa yang Ibu tetapkan dalam untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Iya, berdasarkan analisis penentuan solusi yang saya lakukan melalui analisis kajian literatur juga Pak, itu solusi yang relevan dengan masalah saya adalah dengan menggunakan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran apa yang diterapkan? Model PBL, Pak, Problem Based Learning. Untuk mengatasi minat belajar siswa yang rendah. Ya. Oke, berarti pembelajaran berbasis masalah. Ya. Ibu yakin dengan menerapkan model pembelajaran PBL itu bisa meningkatkan motivasi belajar? Ya, sangat yakin, Pak. Karena, apa argumentasinya? PBL ini Pak, kelebihannya PBL Problem Based Learning karena siswa dipancing untuk berpikir kritis, kemudian masalah-masalah juga yang diselesaikan atau dikeluarkan oleh guru itu berasal dari masalah dunia nyata anak, jadi nantinya akan lebih bermakna buat anak itu sendiri dan nantinya bisa meningkatkan minat belajar siswa. Ibu Pujiati sudah memahami, sudah mengetahui langkah-langkah
atau sintaks pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model itu. Ya, Pak. Seperti apa sintaks PBL? Sintaks Bisa dijelaskan? Ya, Pak. Sintaks PBL yang pertama adalah melakukan orientasi terhadap masalah. Jadi guru di situ memberikan rangsangan kepada siswa dalam bentuk masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh siswa. Kemudian yang kedua, guru mengorganisasi siswa dalam belajar. Jadi guru misalnya membagi kelompok dan membagi peran-peran apa saja siswa yang harus dilakukan ketika dia dalam proses penyelesaian masalah tadi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan bimbingan. Jadi guru membimbing siswanya untuk melakukan penyelidikan, untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan solusi yang relevan nantinya yang untuk dipakai untuk menyelesaikan masalah anak, masalah peserta didik maksud saya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berarti siswa di sini menampilkan hasil analisisnya terhadap masalah dan solusi yang relevan yang sudah dia cari dari berbagai sumber. Guru di situ mendampingi atau membimbing siswanya, Pak. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi. Jadi guru dan peserta didik bersama-sama melakukan bimbingan terhadap peserta didik dan guru juga melakukan evaluasi di situ, Pak. Oke. Ya, jadi paling tidak Ibu harus paham ya, paham betul bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PBL itu. Ya, sehingga nanti dalam proses PPL atau pembelajaran yang real setelah kembali ke tempat tugas itu bisa diterapkan. Penerapan model-model pembelajaran seperti itu. Yang berikut tadi sampai pada penerapan model ya. Nah, yang berikut Ibu Pujiati, dalam proses pembelajaran itu ada prinsip ABCD ya. Kita mengenal istilah prinsip ABCD. Apa itu prinsip ABCD dalam pembelajaran? Prinsip ABCD di dalam pembelajaran yang pertama A-nya adalah audiens, adalah siswanya. B-nya adalah behavior, adalah perilaku siswanya yang ingin yang perilaku yang maksudnya tujuan perilaku yang akan dirubah. Kemudian yang C adalah condition, keadaan siswa pada saat itunya sebelum dilakukan penerapan misalnya model atau metode apa. Kemudian kalau fiturnya adalah ketepatan metode itu sendiri. Oke. Jadi dengan menerapkan konsep ABCD dalam pembelajaran itu juga harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik ya Bu ya. Nah, seperti tadi dengan menerapkan model yang Ibu tunjukkan itu, apakah itu sesuai dengan karakter siswa atau apakah bisa dilaksanakan? Iya, itu dilaksanakan penerapan itu model atau metodenya disesuaikan dengan karakter siswa tentunya. Oke, saya kira cukup dari saya Ibu Pujiati. Saya kembalikan ke penguji satu untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Said Pujiati. Iya Pak. Mengajar di mana Ibu Pujiati? Sampel Negeri 5 Budong-Budong, Sulawesi Barat Pak. Oh, Budong-Budong, Sulawesi Barat. Sudah berapa tahun? Kurang lebih 12 Sudah tahun, berapa Pak. tahun? Kurang lebih 12 tahun, Pak. 12 tahun. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran yang sudah ada kesamaan atau yang sesuai dengan tuntutan pada pelaksanaan PPG ini? Ada enggak atau sama sekali belum? Ya. Ada Pak, ada beberapa. Apa itu? Misalkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, saya berusaha melakukan itu pada pembelajaran IPS saya dengan memakai selalu metode diskusi.
Ya, itu model apa yang Ibu terapkan itu? Modelnya Pak, saya biasa pakai PBL. Problem based Ya, learning, pernah juga discovery learning tergantung materinya, Pak. discovery, Ya, discovery, ya Pak. discovery learning ya, Iya Pak. itu. Tapi kalau yang sekarang di aksi ini saya pakai PBL Pak, problem based learning. Bukan, saya tanya Oh yang pernah Pak, iya mengikuti, discovery. sebelum mengikuti PPG, ya praktek pembelajaran yang Ibu lakukan itu yang sesuai dengan tuntutan atau apa namanya kurikulum PPG itu ada enggak yang sudah Ibu lakukan itu? Ya tadi disampaikan ke saya bahwa saya lakukan pembelajaran cooperative learning, ya itu kan. Iya Pak. Apalagi yang lain yang sudah Ibu lakukan? Menerapkan model apa? Sudah pernah menerapkan model-model inovatif? Mungkin belum Pak, karena saya cuma seringnya pakai yang kooperatif itu, diskusi. Diskusi saja. Iya Pak. Ya, tanpa bahwa diskusi itu adalah sintaks dari Iya Pak. model begitu, tanpa Tanpa, sadar atau iya. tanpa tahu. Iya Pak. Tanpa memperhatikan sintaks-sintaksnya. Tanpa memperhatikan sintaksnya. Nah, dari dua masalah yang Ibu identifikasi serta temukan akar penyebabnya dan solusi yang ini, apa di permasalahan pertama apa solusinya, permasalahan kedua apa solusinya? Permasalahan pertama saya itu adalah minat belajar siswa yang rendah Pak. Berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusinya, itu saya menentukan solusinya yaitu dengan penerapan model pembelajaran. Maaf, metode duluan Pak, metode pembelajaran. Kalau untuk masalah yang kedua, yaitu kemampuan siswa dalam memahami materi ajar masih rendah, itu berdasarkan eksplorasi alternatif solusi yang saya lakukan, kemudian menentukan solusinya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Pak. Model apa itu? Model PBL. Model pembelajaran apa? Problem based learning. Problem based Apa learning Pak. sintaks dari apa sintaksnya itu? Sintaksnya problem based Apa learning. sintaks? Ya, problem based learning sintaksnya yang pertama adalah orientasi terhadap masalah, yang kedua adalah mengorganisasi siswa dalam belajar, yang ketiga itu memberikan bimbingan, keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Oke. Ibu diberikan pendalaman terkait dengan beberapa pendekatan dan juga apa namanya itu seperti TPACK dan HOTS ya, berpikir tingkat tinggi. Apakah kedua hal ini Ibu sudah menerapkan di penyusunan perangkat pembelajaran atau penyusunan rencana aksi? Apakah Ibu sudah terapkan itu? Keduanya itu sudah diterapkan? Iya Pak. Di bagian-bagian mana saja dari RPP dan perangkat pembelajaran Ibu terapkan itu? Ya, untuk TPACK Pak, teknologi pedagogi content knowledge ini saya tampilkan di RPP dalam bentuk menampilkan media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Saya rasa itu masuk dalam kemampuan TPACK karena di situ kemampuan guru untuk mengolah materi untuk dijadikan PowerPoint itu teknologi masuk di situ, jadi penggabungan antara teknologi dan pedagogik atau kemampuan guru sehingga menghasilkan konten pengetahuan, misalnya tampilan PowerPoint itu menurut saya itu sudah tampil berdasarkan TPACK. Kemudian yang kedua, kalau untuk HOTS atau High of Thinking Skills, berpikir tingkat tinggi anak, itu terlihat ketika anak misalnya melakukan di situ penyelidikan atau mencari informasi dari berbagai sumber, kemudian mereka mengidentifikasi sendiri masalah apa yang mereka ingin ketahui, masalah apa yang mereka sudah ketahui, dan apa-apa saja yang mereka perlu kerjakan ketika memecahkan masalah itu sudah masuk dalam ranah HOTS menurut saya.
Ya, baik. Coba ya. Standar pelaksanaan pembelajaran atau SOP pembelajaran. Apa yang harus dilakukan atau yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dalam standar pelaksanaan pembelajaran itu apa saja? Coba diidentifikasi, disebutkan saja apa. Misalnya di bagian pendahuluan apa saja ya, standarnya itu yang harus dilakukan oleh guru. Tidak boleh tidak dilakukan. Sampai inti dan penutup. Coba disampaikan ke saya saja, tidak usah dijelaskan, disampaikan. Ya. Menurut Apa saya, saja? Satu apa? Menurut saya Pak, di bagian pendahuluan yang harus disampaikan oleh guru yang paling penting itu adalah topik pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian di bagian inti di bagian inti adalah materi ajar yang harus disampaikan kepada siswa, entah itu melalui media PowerPoint tadi atau video pembelajaran. Kemudian di bagian penutup itu adalah evaluasi Pak dan refleksi yang harus dilakukan. Itu menurut saya Pak. Ya. Ya itu baru sekitar 50% itu dari standar operasional atau standar mutlak ya bagi pelaksanaan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Yang tidak boleh tidak dilakukan itu yang pertama agar supaya kita bisa mencapai atau siswa itu bisa memiliki kemampuan di bidang spiritual. Ya, kompetensi inti 1 itu kan harus berdoa ya. Tidak boleh tidak. Jadi seorang guru mengajar tidak boleh tidak berdoa, harus berdoa. Iya Pak, yang saya lakukan terus itu. Ya, beberapa di pendahuluan itu ya menyampaikan motivasi atau memberi motivasi kepada siswa yang terkait dengan pelajaran apa yang akan dipelajari oleh siswa. Ya, itu kan melakukan persepsi. Ya, menyampaikan tujuan. Ya, yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu harus itu di pendahuluan. Tidak boleh tidak gitu. Itu standar ya. Semuanya tapi yang kita lupakan itu adalah melaksanakan penilaian. Ya. Melaksanakan penilaian itu di selanjutnya itu ya. Ya kemudian di penutup itu ya membuat kesimpulan. Ya, evaluasi dan refleksi. Itu yang harus dilakukan oleh seorang tidak boleh tidak itu standar itu. Standar itu ya. Saya minta Ibu membuat soal yang hot ke saya berdasar pada materi yang apa. Ibu. Materi saya Pak. Ya. Silakan beri satu contoh soal yang hot ya, tingkat tinggi. Misalnya materi saya itu disampaikan ya. Ya, materi saya itu Pak. Ya silakan. Materi ajar saya adalah dampak globalisasi. Kalau menurut saya soal hot untuk dampak globalisasi itu adalah misalnya analisislah dampak positif dari globalisasi. Atau uraikanlah dampak negatif dari globalisasi. Seperti itu Pak. Ya. Ini proposal ini setahun Pak. Setahun dia bersusun proposal. Jadi dia ingin sekali menjangkau semuanya. Saya bilang kau itu sudah melebihi S3 ini ruang lingkup penelitiannya.
Saya paksa aja ini maju ini 1 tahun lebih. Saya keterbatasan. Menyangkut tentang sumber primer, artinya biar pustaka. Yang penting yang menulis sumber itu pelakunya atau yang menyaksikan kejadian itu. Ya. Sama saja proklamasi kemerdekaan yang ditulis oleh Muhammad Hatta itu primer itu, Muhammad Soeharto primer itu. Ya. Tentang sekitar proklamasi. Ya, yang penting yang menulis itu pelaku. Ada suara-suara lain masuk toh. Ya, ini lagi seminar ini di ruangan ini ya. Baik Ibu Pujiati ya. Ya. Itu usaha atau upaya apa yang Ibu lakukan agar supaya bisa menumbuh kembangkan kemampuan anak untuk berliterasi dan numerasi. Ya, upaya dan apa yang Ibu lakukan. Coba disampaikan ke saya. Dalam menumbuhkan, mengembangkan ya. Untuk menumbuh kembangkan budaya literasi pada siswa, Pak, saya selalu meminta siswa untuk misalnya membaca buku teks terlebih dahulu sekitar 10-15 menit sebelum pembelajaran masuk di pelajaran inti. Kemudian siswa juga menyimak atau melihat gambar atau video yang saya tampilkan pada proses pembelajaran. Itu menurut saya juga masuk dalam literasi. Siswa juga saya minta untuk misalnya kalau di rumah silakan juga, karena di sekolah saya tidak bawa handphone, Pak, itu di rumah mereka misalkan dikasih materi selanjutnya kemudian suruh membaca-baca dari internet misalnya, Pak. Kalau numerasi mungkin saya belum melakukan. Kalau untuk menumbuhkan kemampuan numerasi anak mungkin saya belum lakukan. Ingin ya. Kemudian kulitnya sama dengan kulit Belanda. Ya sudah ya, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ya, menurut pendapat Ibu ya, seorang guru profesional itu apakah perlu membangun relasi antara guru dengan orang tua dan siswa? Bagaimana pendapat Ibu? Menurut saya, Pak, relasi antara guru dengan orang tua siswa sangat perlu, Pak. Karena rendahnya komunikasi antara guru sama orang tua siswa ini bisa berdampak pada motivasi belajar anak, minat belajar anak, misalnya dari sekolah kurang komunikasi ke orang tuanya. Jadi anak misalnya ketika malas mengerjakan tugasnya, kalau tidak ada informasi ke orang tua pikir anaknya di sekolah itu rajin, Pak, sekolah atau rajin mengerjakan soal, tiba-tiba ketika kenaikan kelas mereka tidak naik misalnya. Jadi itu di situ peran pentingnya komunikasi atau membangun relasi dengan orang tua siswa, Pak. Apakah Ibu sudah lebih menindaklanjuti itu? Apa sudah dilakukan itu? Tindak lanjut itu, di follow up itu, relasi dengan orang tua sudah di follow up atau ditindaklanjuti? Atau ada perbuatan konkret yang Ibu lakukan? Iya Pak. Jadi ketika misalkan apa itu? Coba. Misalnya siswa ini tidak masuk secara berturut-turut 2 atau 3 hari, saya langsung telepon. Enggak, artinya membangun relasi. Apakah Ibu sudah menindaklanjuti, memfollow up itu atau dengan tindakan konkret? Apa konkretnya yang Ibu lakukan dengan membangun relasi? Apa yang Ibu sudah lakukan sekarang apa? Itu tadi Pak, saya misalkan menghubungi orang tua siswa misalnya yang siswanya tidak terlalu hadir. Mau ideal itu. Nanti itu saya suruh bilang jangan keluar dari ruang saya sebelum kau selesaikan. Kalau ini bisa 3 tahun lagi baru selesai nih. Terlalu mau ideal. 2017. Ya, jadi evaluasi itu barangkali apa aktivitas mau di himpunan dan mana
Tadi Kak, Ya. Pak, relasi yang berusaha saya bangun dengan Apa, orang Ibu? tua, yang konkret yang saya lakukan itu tadi menghubungi orang tua, menelpon orang tua ketika anaknya misalnya tidak hadir di sekolah 3 hari berturut-turut tidak hadir, saya langsung ya. menghubungi orang tuanya, Pak. Menanyakan misalnya Ya, kenapa bagus. anaknya tidak datang ke sekolah, atau kalau misalkan RT, ya. misalnya atau RTL-nya nanti, Ibu. Rencana tindak lanjutnya nanti, Ibu, itu semua orang tua di apa namanya yang sebagai walinya Ibu itu dibuatkan grup oh iya Pak, WhatsApp ya. ada Pak, Ya, sudah itu ada. RTL nanti rencana sudah ada. Sudah ada Oh ya, Pak baguslah grup. kalau sudah ada. Kebetulan Ya. saya wali kelas juga, jadi sudah ada grup orang tua siswa Pak, wali. Oke, ya oke. Saya kira cukup ya untuk Ibu Pujiati, Pak. Pujiati ya. Selamat kepada Ibu Pujiati, semoga bisa berproses lanjut ke tahapan berikutnya itu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pak, untuk ini tadi saya disuruh tanya Bu Andriani Pak, yang pertama kali katanya belum Bapak uji. Apakah saya suruh masuk Ibu Andriani Pak? Ibu Andriani, Iya. yang belum saya uji. Iya Pak, pertama kali dia Pak. Iya. Iya Pak. Ya, masih Terima ada kasih satu banyak lagi. Pak. Assalamualaikum. Iya. Dimatikan rekamannya dulu Ibu Pujiati. Hentikan dulu rekamannya. Berarti nanti di seminar hasil itu ya kita lihat bagaimana